Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel cerita imajinasi misteri. Kali ini saya Gevri Daud Gurau akan coba sajikan sebuah cerita misteri imajinasi dengan judul Gara-gara Ayam Hitam. Selamat mendengarkan. Bu Rita tampak duduk terpaku di belakang putri tersayangnya Anissa. Putri semata wayangnya ini sudah 6 bulan mengalami gangguan kejiwaan. Terkadang Nisa tertawa sendiri, mengikik bagaikan kuntilanak, ya menggigitkan bahkan menakutkan. Terkadang ia tersenyum sendiri. Bisa pula dia langsung menangis terseduh-seduh. Hati Bu Rita hancur berkeping-keping mendapatkan kenyataan ini. Putri semata wayang, buah impian, orang yang diharapkan untuk meneruskan garis keturunan. Namun nasibnya menyedihkan. Tidak terhitung lagi berapa kali Nisa dibawa berobat ke rumah sakit jiwa, keluar masuk. Ustadz silih berganti, orang pintar, kiai, alternatif apalagi. Tapi hasilnya tetap nihil. Berkaca-kaca nampaknya mata Bu Rita menatap putrinya ini. Mulutnya bergetar. Tapi entah apa yang ia ucapkan. Maklumlah, Nisa si gadis manis 17 tahun ini dulu merupakan teman si Bu Rita di rumah. Teman bergurau, teman bercanda, terkadang juga teman berselisih paham. Maklumlah anak zaman sekarang. Tapi yang jelas Bu Rita sangat merasa sedih dan kehilangan dengan kejadian yang menimpa putri semata wayangnya ini. Dari pintu depan nampak masuk 2 orang laki-laki. Yang pertama adalah Pak Hamzah, suami Bu Rita, bersama seorang kakek-kakek yang sudah lanjut usia nampaknya. Oh, mungkin ini Mbah Darmo, kata Bu Rita di dalam hati. Karena tadi pagi suaminya Pak Hamzah pamit kepada Bu Rita untuk menjemput Mbah Darmo yang akan memeriksa kenyataan penyakit apakah yang menimpa putri semata wayang mereka. Bu, ini Mbah Darmo yang Bapak ceritakan. Oh iya, silakan masuk Mbah. Bu Rita mempersilakan Mbah Darmo memasuki ruangan di mana ia dan Nisa sedang duduk berbeda. Nisa duduk menatap ke dinding, sementara Bu Rita sekarang menoleh ke arah pintu, di mana Mbah Darmo sedang berdiri. Ya Mbah, silakan masuk. Ini anak kami Mbah. Sudah 6 bulan begini, Bu Rita menerangkan kepada Mbah Darmo. Tanpa menjawab, Mbah Darmo memasuki ruangan itu. Matanya terus menatap kepada Nisa. Kemudian Mbah Darmo duduk bersila. Dia memejamkan mata. Entah apa yang ia lakukan. Hanya dukun dan orang-orang yang bekerja di bidang perdukunanlah yang tahu apa yang sedang dikerjakan oleh Mbah Darmo saat ini.
Pak Hamzah hanya diam terpaku di depan pintu menatap Mbah Darmo, sekali-kali mengalihkan pandangannya kepada putri kesayangannya Anissa yang sedang duduk melotot menatap dinding. Sekali-kali pula dia menatap kepada istrinya yang tampak entah bagaimana nasib perempuan setengah baya itu sekarang. Entah bagaimanalah perasaannya, entah bagaimanalah bentuk rupanya. Maklum, kesedihannya sekarang sangatlah luar biasa. Tak lama kemudian Mbah Darmo membuka silanya dan memutar duduk menghadapi Pak Hamzah yang telah duduk di antara Mbah Darmo dan istrinya. Begini, putri sampean ini sedang di penjara. Maksud Mbah? Bu Rita tampak kaget mendengar keterangan Mbah Darmo. Tenang. Yang di penjara itu Sukmanya. Bagaimana caranya ini, Mbah? Apakah putri kami bisa disembuhkan? Setiap penyakit ada obatnya. Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Pak Hamzah kemudian. Tadi saya sudah memeriksa. Sekarang sampean siapkan saja 1 ekor ayam cemani. Ayam yang hitam legam itu, Mbah. Iya. Besok pada malam Jumat Kliwon saya akan ke sini. Kira-kira masih ada waktu 3 hari lagi untuk menyiapkannya. Mbah Darmo menjelaskan. Iya, Mbah. Tetangga kami ada yang punya, Mbah. Bu Rita pun ikut pula menyampaikan berita kepada Mbah Darmo bahwa tetangga mereka ada yang memelihara ayam cemani itu. Kalau begitu gampanglah urusannya. Tinggal dijemput saja besok pada malam Jumat Kliwon. Saya akan ke sini. Mbah Darmo menjelaskan lagi. Kemudian Mbah Darmo dan Pak Hamzah kembali keluar meninggalkan ruangan tempat Nisa dan Bu Rita masih duduk di sana. Mbah Darmo langsung diantar kembali oleh Pak Hamzah ke tempat tinggal beliau di desa tetangga yang letaknya mencapai 20 kiloan dari desa tempat tinggal Pak Hamzah. Tentu saja setelah Pak Hamzah memberinya uang tips, tapi tentulah tidak sedikit karena Nisa ini kan penyakitnya sudah gawat. Bahkan sudah banyak dukun yang mencoba mengobatinya namun tak bisa. Karena itulah Mbah Darmo membandrol 5 juta untuk kesehatan Nisa dan dibayar di muka sebanyak 50%. Pak Hamzah tidak keberatan. Bahkan kalau tambah 5 juta lagi pun tak masalah. Yang penting putri mereka sembuh. Sore itu setelah Pak Hamzah kembali, Pak Hamzah lah sekarang yang menjaga Nisa di rumah. Karena terus terang saja Nisa ini tidak bisa ditinggalkan sendiri. Takut nanti dia akan menganiaya dirinya sendiri. Ibu akan coba pergi ke rumah Nak Hendra, Pak.
untuk membeli ayam hitamnya itu. Bapak jagani saya. Bu Rita mewanti-wanti kepada Pak Amsah sebagai tanda ganti piket. Yang tadi Bu Rita lah yang menjaga Nisa dan sekarang nampaknya jadwal piket sudah berubah. Iya Bu, Bapak juga sudah capek. Bapak mau golek-golek dulu di sini, kata Pak Amsah kepada sang istri. Berangkatlah Bu Rita menuju rumah Hendra. Dilihatnya Hendra sedang menyiram bunga di depan rumah. Hendra ini merupakan seorang pemuda lajang yang baru berusia kira-kira 25 tahun. Dia merupakan karyawan sebuah pabrik yang berada di desa mereka. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Bu, tumben. Nak Hendra, ibu ada hajat. Oh iya, katakan saja Bu, kalau saya bisa bantu saya akan bantu. Nak Hendra, ibu punya hajat pada Bu Hendra. Potong. Bu Rita tampak gugup untuk menyampaikan hajatnya kepada Hendra. Maksud ibu ingin membeli ayam cemani milikmu itu nak? Oh, ayam hitam legam itu Bu, Hendra bertanya. Iya, untuk apakah itu Bu? Kembali Hendra bertanya. Nak, Nisa diobati oleh Mbah Darmo. Mbah Darmo minta kepada kami untuk menyediakan ayam cemani itu sebagai syarat obat. Apa tidak ada cara pengobatan yang lain lagi Bu? Hendra bertanya. Maklum, Hendra ini merupakan seorang pemuda yang taat. Dia jebolan pesantren. Jadi hal-hal penyembelihan untuk setan itu, pengobatan kepada dukun atau tumbal dan sesajen merupakan hal yang sangat fatal bagi Hendra. Sudah banyak nak kami bertanya, tapi tak ada dukun yang bisa mengobati. Baru Mbah Darmo ini yang sanggup mengobati. Kenapa mesti kepada dukun Bu? Dengan ustadz dan kiai juga sudah pernah nak, tapi tak ada hasil. Sesungguhnya kesembuhan itu bukan di tangan kiai dan ustadz Bu. Kesembuhan itu di tangan Allah. Iya nak Hendra, tapi kita kan wajibkan berusaha. Benar Bu. Karena itulah nak Hendra, ibu mohon agar nak Hendra mau menjual ayam cemani itu kepada ibu. Maaf saja Bu, kalau untuk dijadikan tumbal, sesajen atau syarat bersekutu atau memohon pertolongan kepada selain Allah, maaf saja Bu, saya tidak bisa memberikannya pada ibu. Tolonglah nak Hen, bukankah dosanya ibu dan kami sekeluarga yang menanggung nak Hen? Nak Hen takkan terlibat. Berapapun harganya akan ibu bayar nak. Maaf Bu,
kalau saya menjualnya kepada ibu? Berarti saya ikut terlibat menyediakan sesajen atau tumbal kepada ibu. Jadi sekali lagi ibu jangan berkecil hati. Bukannya maksud saya tidak mau membantu, tapi ini masalah tauhid, masalah sesembahan kita Allah Subhanahu wa taala, Bu. Saya tidak berani untuk melanggar perintah Allah, apalagi perintah sepatal ini, Bu. Kesyirikan itu merupakan dosa yang tak pernah diampuni oleh Allah kalau kita tidak bertobat, Bu. Jadi sekali lagi maaf ya, Bu, ibu jangan tersinggung. Tanpa menjawab, Bu Rita kembali pulang ke rumahnya. Ada kesedihan, ada kedukaan, ada amarah dan benci yang berkecamuk. Akhirnya Bu Rita menceritakan hal ini kepada suaminya Pak Hamzah. Tak apalah, Bu, kita cari yang lain. Banyak ayam cemani itu bertebaran di sana sini. Kenapa kita harus menunggu dan meminta, menghina kepada orang yang tidak mau membantu kita? Besok pagi Bapak akan cari keliling kampung, bahkan ke kampung sebelah nanti Bapak cari juga, kata Pak Hamzah kemudian kepada istrinya. Esok paginya mulailah Pak Hamzah berkeliling mencari ayam cemani itu. 1, 2 dan bahkan hingga hari Kamis waktu yang dijanjikan, Pak Hamzah tidak berhasil mendapatkan ayam cemani itu. Sementara Mbah Darmo sudah berada di rumah Pak Hamzah. Karena sesuai dengan janji sore Kamis Mbah Darmo sudah berada di rumah Pak Hamzah dan pengobatan akan dilakukan pada nanti malamnya yang merupakan malam Jumat Kliwon. Dengan gugup Bu Rita dan Pak Hamzah menyampaikan kepada Mbah Darmo bahwa mereka tidak berhasil mendapatkan ayam cemani yang diminta oleh Mbah Darmo. Kemudian Mbah Darmo bertanya kepada mereka, jadi kita tidak melakukan pengobatan ini nampaknya, tandas Mbah Darmo. Kami sudah berusaha, Mbah, kata Bu Rita. Tapi kami tidak mendapatkan. Adapun satu itu pun kepunyaan tetangga, tapi dia tidak mau menjualnya, Mbah. Masa ayam itu saja tak mau menjual? Lagi pula kita kan bukan untuk main-main, untuk pengobatan, kata Mbah Darmo kesal. Ayo bawa saya ke tempat orang itu biar saya yang membeli, kata Mbah Darmo kepada Pak Hamzah. Kemudian mereka berangkat menemui Hendra. Sore itu Hendra sedang menyuci motor di samping rumah. Ia kaget melihat Pak Hamzah dan seorang kakek datang mendekatinya. Assalamualaikum Nak Hen. Pak Hamzah tampak ramah. Waalaikumsalam Pak. Tumben. Iya nih Nak Hen. Kemarin Ibu cerita Nak Hen punya ayam cemani. Tolonglah kami Nak. Mbah Darmo ikut nimbrung. Insya Allah Mbah, kalau saya bisa bantu saya akan bantu, kata Hendra kepada mbah-mbah itu yang tak lain dan tak bukan adalah Mbah Darmo. Loh itu kan ayam cemaninya. Mbah Darmo menunjuk kepada seekor ayam jantan hitam pekat yang sedang main-main di pinggir tembok tak jauh dari Hendra mencuci sepeda motornya. Benar Mbah. Ya sudah, berapa kamu bantrol ayam itu biar dibayar oleh Pak Hamzah, kata Mbah Darmo kepada Hendra. Memangnya
ayam itu untuk apa ya Mbah? Hendra pura-pura bertanya, padahal dia sudah mendapat jawabannya dari Bu Rita beberapa hari yang lalu. Itu putrinya Pak Hamzah ini kan sakit. Jadi syarat pengobatannya itu ayam cemani yang menyandra Sukmanya Rita itu minta diberi darah ayam cemani. Apa itu tidak berdosa menurut ajaran agama kita, Mbah? Hendra bertanya. Itu kan pengobatan. Apa tidak ada pengobatan dengan cara lain, Mbah? Bukankah itu syirik, dosa besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah, Mbah? Tempatnya neraka, Mbah. Oh, kamu kok bicaranya begitu? Yang tanggung dosa itu kan kami. Tapi maaf, Mbah, bukan saya tidak mau membantu. Kalau persoalan kesyirikan kepada Allah, saya tidak mau terlibat, Mbah. Jangan begitu, Naen. Berapapun harganya Bapak akan bayar. Tolonglah Bapak, Nak, kata Pak Hamzah membalas kepada Hendra. Kalau urusannya bukan masalah keimanan kepada Allah, masalah tauhid dan hari akhirat, Pak, terus terang saya tidak akan memungut uang sepeser pun dari Bapak. Apalagi ayam itu kalau ditimbang tak ada 2 kilo beratnya. Tapi ini masalah tauhid, masalah kehidupan kita di alam akhirat kelak. Saya tidak berani mempertaruhkannya, Pak. Alam akhirat itu abadi, dunia ini sementara, Pak. Lebih baik Bapak cari saja pengobatan yang sesuai dengan ajaran agama kita, yang tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Banyak cerita kamu. Mbah Darmo langsung pergi meninggalkan Hendra dan Pak Hamzah. Mbah Darmo tidak singgah di rumah Pak Hamzah. Dia langsung saja pulang menunggangi motornya. Emosinya memuncak sehingga jalanan yang berlobang-lobang itu dianggap rata oleh Darmo. Ia merasa dihina oleh Hendra. Aku yang sudah tua begini diajari oleh bocah cilik. Sok alim. Awas kamu. Kalau iya benar-benar kamu masuk surga, nanti malam kamu akan langsung masuk surga. Mbah Darmo meluahkan emosinya dengan berbicara sendiri, memaki-maki Hendra dengan penuh jengkel. Sudah tidak mau jual, sudah tidak mau nolong tetangga saja susah. Malah dinasehatinya pula aku. Awas kowe. Benar. Malam itu Mbah Darmo langsung mempersiapkan alat dan bahan. Niatnya ingin menyantet Hendra untuk melampiaskan amarahnya. Hendra yang biasanya setelah sholat Isya langsung beristirahat, malam itu tampak gelisah. Tapi walaupun dia gelisah, dia tetap menjalankan aktivitas malamnya seperti biasa. Setelah pulang dari sholat Isya berjamaah di masjid, Hendra berbincang-bincang sebentar sambil menikmati makan malam bersama Pak Joko dan Bu Jamilah, istri Pak Joko, sekaligus orang tua Hendra. Mereka makan malam penuh canda. Maklum, Hendra merupakan putra sematawayang mereka. Setelah makan, Hendra kembali melanjutkan bercengkrama bersama ayah ibunya, tapi tidak lama. Kemudian dia kembali ke kamar untuk istirahat.
Sebelum tidur, Hendra membacakan ayat kursi seperti biasanya. Kemudian ia membacakan juga beberapa ayat pendek, berzikir kepada Allah. Setelah itu barulah ia tidur. Hendra merupakan seorang pemuda jebolan pesantren. Jadi rutinitas seperti itu sudah merupakan rutinitas umum baginya. Sementara di rumahnya kira-kira pukul 12 malam, Mbah Darmo mulai duduk membakar dupa dan menaburkan kemenyan ke dalam dupa yang sudah membara dengan bara. Kemudian dia berkomat kamit, dia membayangkan wajah Hendra. Segala emosi amarah dicurahkannya kepada Hendra. Tak lama kemudian dia pun tampak berkeringat. Mulutnya kumat kamit. Ruangan tempat Mbah Darmo bergejolak panas. Aroma kemenyan bertaburan. Di kamarnya Hendra tampak gelisah. Tapi tak lama Hendra langsung duduk. Kemudian pergi ke kamar mandi berwudu. Lalu dia menunaikan sholat witir 3 rakaat. Kemudian dia mendahulukan tahajudnya. Yang biasanya dia tahajud di pukul 3 dini hari. Tapi karena malam ini dia sudah tersentak, dia langsung melakukan sholat hajat tahajud. Kemudian berzikir kepada Allah. Terutama ia selalu membaca ayat-ayat pendek. Ayat kursi umpamanya dan ayat-ayat lainnya. Tiba-tiba Hendra melihat dari atapnya meluncur sebuah bola api sebesar bola kaki melayang ke arahnya. Hendra terkejut. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Lalu dia melantunkan azan. Hendra terduduk. Dia tetap melanjutkan azan sambil duduk. Setelah ia menyelesaikan lafaz azannya, ia kembali bersila dan berzikir mengingat Allah. Tak lama kemudian Hendra tertidur pula sambil duduk. Sementara di kamarnya, Mbah Darmo kaget melihat sebuah bola api yang tadi dikirimkannya kepada Hendra pulang kembali. Ia tampak gelagapan, tak ada usaha yang bisa ia lakukan. Kemudian ia coba menahan bola itu dengan tangan, tapi ia terjengkang. Tubuhnya terpental ke arah dinding, dia terduduk, muncratlah darah dari mulutnya. Kemudian Pak Mbah Darmo tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Sementara Hendra hanya biasa-biasa saja. Setelah terbangun mendengar azan subuh, Hendra berwudu kemudian berangkat menuju masjid untuk menunaikan sholat pada subuh berjamaah. Kemudian ia pulang dan melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu berangkat bekerja di pabrik. Kira-kira pukul 11 siang, Mbah Darmo barulah tersadar dengan pingsannya. Darah yang tadi muncrat dari mulutnya sudah kering di baju kaos yang ia pakai tadi malam. Ia coba berdiri, tapi dia tak mampu. Ia kembali duduk bersila. Tubuhnya lemas, punggungnya sakit. Dia memikirkan apa yang telah terjadi tadi malam. Diingat-ingatnya satu persatu. Tak lama kemudian barulah ia mengingat semua apa yang ia lakukan. Siapa yang melindungi bocah itu? Gumam Mbah Darmo dalam hati. Dia heran. Mengapa santet yang dikirimnya tadi malam kepada Hendra kembali membalik kepadanya? Apakah yang terjadi? Mbah Darmo bingung. Tapi yang jelas
Mbah Darmo tidak sanggup mengulangi lagi. Dia tidak sanggup lagi untuk mengirimkan santet kepada Hendra. Hampir tengah hari, mobil milik Pak Hamzah parkir di depan rumah Mbah Darmo. Kemudian Pak Hamzah menemui Mbah Darmo di dalam kamarnya, tepatnya di dalam kamar praktek Mbah Darmo. Pak Hamzah terkejut melihat keadaan Mbah Darmo. Kebetulan saat itu Mbah Darmo cuma tinggal sendiri di rumah, jadi tak ada yang mengurusnya. Karena istrinya sedang pulang ke tempat anak tua mereka yang tak jauh dari desa tempat tinggal Mbah Darmo sekarang. Jadi mau tak mau Mbah Darmo terpaksa melajang sekarang menjelang istrinya pulang kembali. Apa yang terjadi, Mbah? Pak Hamzah bertanya setengah kaget melihat keadaan Mbah Darmo. Ini akibat syaratnya tidak cukup. Gara-gara aku ingin menolong anak gadismu. Ini akibatnya. Aku yang hampir mati. Maaf mbah. Saya bersedia mengobati mbah. Kemudian Pak Hamzah mengeluarkan beberapa ikat uang merah dan memberikannya kepada Mbah Darmo. Ini mbah, untuk pengobatan, maafkan saya mbah. Ya sudah, kamu pulang saja, aku mau istirahat. Bagaimana dengan putri saya mbah? Saya sudah bilang kalau tak ada ayam cemani itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Baik mbah, saya akan kembali berusaha mencari ya mbah. Sekarang sudah terlambat, waktu yang ditentukan oleh makhluk itu sudah lewat, itu tadi malam. Sekarang saya tidak bisa ikut campur lagi dengan urusan ini. Lebih baik kamu pulang saja, kata Mbah Darmo kepada Pak Hamzah. Mau tak mau, Pak Hamzah pulang dengan patah arang. Tambahan bonus, kata Mbah Darmo sambil memegang 3 ikat uang merah di tangannya. Gampang sekali nokoi, botoh, kata Mbah Darmo kepada Pak Hamzah yang sudah keluar dari rumahnya. Tentu saja ucapan bodoh yang diucapkan oleh Mbah Darmo itu tidak terdengar oleh Pak Hamzah. Jangan coba-coba terdengar, bisa-bisa uang merah 3 ikat itu diambilnya kembali. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambillah yang baik-baik dan buanglah yang buruk-buruk. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan cerita ini, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti kesyirikan demi kesehatan. Apalah artinya kesehatan kalau tauhid kita sudah tergadai. Maafkan saya kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.